Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dalam majelis ini dan mempelajari hal-hal yang bermanfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya, dan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam adalah sholat tahajud. Sholat ini dilakukan di sepertiga malam terakhir, di mana saat itu Allah turun ke langit dunia dan mengabulkan doa-doa hambanya. Dalam sholat tahajud kita dianjurkan untuk membaca beberapa surah dari Al-Quran yang memiliki keutamaan dan keistimewaan tertentu. Lalu surat apakah yang bisa kita baca dengan kemuliaan yang Allah telah janjikan pada surah tersebut? Yang pertama, surah Al-Fatihah atau surah pembuka. Surah Al-Fatihah adalah surah pertama dalam Al-Quran dan memiliki kedudukan yang sangat penting. Dalam setiap sholat kita diwajibkan untuk membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah doa dan di dalamnya terkandung pujian kepada Allah, permohonan petunjuk dan pengakuan atas kebesarannya. Membaca surah Al-Fatihah dalam sholat tahajud akan menambah kekhusyuan dan mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Surah yang kedua yaitu surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas adalah surah ke-112 dalam Al-Quran yang menegaskan ketauhidan dan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Ahmad. Membaca surah Al-Ikhlas dalam sholat tahajud menunjukkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa, dan juga mendatangkan pahala yang sangat besar. Ketiga yaitu surah Al-Falaq. Sahabatku rahimakumullah, surat pendek berikutnya yang bisa kita baca ketika kita melaksanakan sholat tahajud yaitu surah Al-Falaq, surah ke-113 dalam Al-Quran yang memohon perlindungan kepada Allah dari segala keburukan dan kejahatan. Surah ini mengajarkan kita untuk senantiasa memohon perlindungan Allah dari segala bentuk gangguan, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Membaca surah ini di waktu tahajud akan membuat kita lebih yakin akan perlindungan Allah dalam hidup kita. Surat keempat yang bisa kita baca ketika kita melaksanakan sholat tahajud yaitu surah An-Nas. Surah An-Nas adalah surat terakhir atau surat ke-114 di dalam Al-Quran yang juga memohon perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya dari bisikan dan godaan setan. Dalam hadis disebutkan bahwa membaca surah ini setelah Al-Falaq sangat dianjurkan karena keduanya
saling melengkapi dalam meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita tingkatkan ibadah kita, khususnya sholat tahajud. Selain membaca surah-surah yang dianjurkan, kita juga dianjurkan untuk berdoa dan memohon kepada Allah di waktu-waktu yang mustajab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang taat, yang selalu bersyukur dan berusaha mendekatkan diri kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul qali wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.